Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai evaluasi pembelajaran PAI. Baik, langsung saja. Saya Vivin Alfianita, NIM T2019-1181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Jadi, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran. Sedangkan secara istilah, para pakar ahli menyebutkan adanya berbagai macam redaksi yang mengartikan, seperti halnya, 1. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut akan digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, evaluasi adalah proses untuk melihat apakah perencanaan yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Dan yang ketiga, evaluasi adalah suatu proses penting yang ada dalam pendidikan guru. Sehingga dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses kegiatan yang terencana dan sistematis dalam menilai suatu objek berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan tingkat pencapaian pembelajaran yang telah dinyatakan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Saya di sini Lailatul Komariah, NIM T2019-1161. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Vivin, yaitu tentang macam-macam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu memperbaiki proses belajar mengajar ke arah yang lebih baik, memperbaiki program satuan pembelajaran yang telah digunakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hingga sampai di mana pengetahuan murid tentang bahan yang diajarkan dalam suatu program pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai yaitu berkenaan dengan hasil kemajuan belajar murid yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan terhadap pelajaran yang disajikan. Sedangkan waktu pelaksanaannya yaitu pelaksanaan satuan program belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memberikan angka kemajuan belajar siswa yang sekaligus dapat digunakan untuk memberikan laporan kepada orang tua dan untuk memperbaiki situasi proses belajar mengajar ke arah yang lebih baik serta untuk kepentingan penilaian selanjutnya. Tujuannya untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah selesai melakukan program bahan pengajaran. Aspek-aspek yang dinilai adalah kemajuan belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan murid tentang materi pelajaran yang sudah diberikan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan adalah akhir caturwulan semester atau akhir tahun. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yusnita. Saya Yusnita Wulandari, NIM T2019-1171. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi placement atau penempatan. Fungsi dari evaluasi placement atau penempatan adalah untuk mengetahui keadaan anak, termasuk keadaan seluruh pribadinya, agar anak tersebut dapat ditempatkan pada posisi yang tepat. Tujuannya untuk menempatkan anak didik pada kedudukan yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan-keadaan lainnya, sehingga anak tidak mengalami hambatan dalam mengikuti setiap program atau bahan yang disajikan oleh guru.
Di dalam evaluasi placement terdapat aspek-aspek yang terkait, yaitu mengenai keadaan fisik, psikis, bakat, kemampuan atau pengetahuan, keterampilan sikap, dan lain-lain, serta aspek yang dianggap perlu bagi kepentingan pendidikan anak selanjutnya. Penilaian ini sebaiknya dilaksanakan sebelum anak mengikuti proses belajar mengajar yang permulaan atau anak tersebut baru akan mengikuti pendidikan di suatu tingkat tertentu. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safira Hidia Aulia, NIM T2019-1191. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi diagnostik. Fungsi evaluasi diagnostik berfungsi mengikuti masalah apa yang diderita atau mengganggu anak didik sehingga mengalami kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program tertentu, dan bagaimana usaha untuk memecahkannya. Tujuan dari evaluasi diagnostik mengikuti kegiatan belajar mengajar pada suatu bidang yang sulit. Terima kasih. Saya Muhammad Darmawan, T2019-1180 akan meneruskan materi yang berjudul Evaluasi Pembelajaran berbasis LOST dan HOTS. Di sini saya akan membahas yang LOST. Evaluasi pembelajaran LOST memiliki 3 aspek, yakni yang pertama, kecenderungan terdapat butir-butir soal yang hanya menekankan pada aspek mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restart, merujuk tanpa melakukan pengelolaan atau reset. Namun ketiga aspek tersebut masih berada dalam taraf pemikiran tingkat rendah. Nah, jika dikaitkan dengan inovasi dalam evaluasi pembelajaran yang tidak hanya bertujuan memfokuskan pada tujuan-tujuan pendidikan, maka kemampuan LOST yang berisi 3 aspek yang sudah disebutkan di awal yang belum mampu menyentuh pada upaya memandirikan siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, sehingga mampu memecahkan berbagai problem yang semakin kompleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan bersama NIM T2019-1195 akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran berbasis host yang sudah tidak asing lagi bagi kita di dunia pendidikan dan juga bukan hal yang baru juga, tetapi kita harus mengkaji ulang apa itu host. Host itu merupakan salah satu keahlian menggabungkan memanipulasi dan mentransformasi knowledge serta eksperimen yang sudah memiliki untuk berpikir kritis dan kreatif yang menemukan keputusan dari menentukan masalah pada situasi. Nah, pada kondisi seperti ini yang diharapkan bisa berjalan dan keaktivitasan sebuah pembelajaran dan kehidupan sehari-hari supaya guru dan peserta didik terbiasa dalam berpikir kreatif. Penilaian yang berbasis host ini merupakan pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir yang tidak hanya semata-mata mengingat, menyatakan kembali atau kembali tanpa melakukan pengolahan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai evaluasi pembelajaran PAI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.